Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, penelitian ini adalah penelitian tentang persepsi guru. Yang jadi fokus adalah guru agama Islam di sekolah, bukan guru agama Islam di madrasah atau guru agama Islam di pesantren. Ini fokus kita adalah guru agama Islam di sekolah, yang harus dilahirkan oleh pendidikan agama, bukan hanya muslim, umat yang baik, tapi juga warga negara, bangsa yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Buku teks yang seharusnya tegas, lugas, menyampaikan juga nilai-nilai kebangsaan, ternyata buku teks ambigu, tidak begitu jelas menyampaikan nilai-nilai kebangsaan. Ada beberapa penelitian tentang guru, itu dilakukan oleh PPIM sendiri pada tahun 2008, Lakib 2011, ACDP, bahkan juga sebetulnya Rahimah, kemudian Ma'arif Institute sudah melakukan dan menemukan bahwa bukan hanya buku teks yang perlu kita lihat, guru-guru juga ternyata tidak sepenuhnya memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Mayoritas guru menerima bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar yang pas untuk Indonesia. Tetapi saat yang sama memiliki aspirasi yang kuat pada penerapan syariat Islam. Ketika ditanya bagaimana tentang pemerintah berdasarkan syariat Islam, rata-rata mendukung, ini jumlah terbesar. Bagaimana sikap setuju atau mendukung atau tidak terhadap organisasi yang memperjuangkan syariat Islam, dukungan itu juga besar. Tapi yang menarik, lihat di bagian tengah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sama dengan syariat Islam. Jadi ada penerimaan di satu sisi bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu sejalan dengan Islam, tapi pada saat yang sama menegaskan juga bahwa menjadi muslim yang baik yang menerapkan syariat Islam juga bukan sesuatu yang berlawanan dengan kita sebagai warga negara. Tentang kepemimpinan non-muslim, kita lihat umumnya tidak setuju kalau ada non-muslim menjadi kepala daerah, tidak setuju juga kalau mereka jadi kepala dinas, kemudian juga jadi kepala sekolah. Ini skornya tetap tinggi. Para guru membolehkan atau setuju guru non-muslim mengajar di sekolah umum, tapi menolak kalau mereka mengajar di sekolah Islam, dan juga mereka menolak pendirian rumah ibadah. Tentang hal lainnya nih, tentang bagaimana mengucapkan selamat hari raya kepada penganut yang berbeda, umumnya mengatakan tidak pernah, apalagi menghadiri acara keagamaan penganut agama lain. Jadi bukan hanya soal ibadah, dalam kaitan ibadah, tetapi juga soal-soal sosial yang bernuansa agama juga keberatan. Misalnya mengucapkan selamat hari Natal atau ini tidak setuju karena mungkin itu ada nilai-nilai agamanya. Nah, aspirasi tentang syariat Islam ini kuat-kuat ya, tadi berupa data yang kita sebarkan melalui kuesioner, dan ini melalui wawancara ada guru yang mengatakan ya seorang muslim tentunya harus memiliki cita-cita menegakkan syariat Islam. Bagi saya yang penting bukan negara, tapi menegakkan syariat Islam. Negaranya mau Amerika, mau apa, gak masalah. Makanya saya lebih setuju penerapan syariat Islam daripada negara Islam. Hayu nutos Islam, tingkatkan keislamannya. Mari yang sudah Islam ya tingkatkan keislamannya. Urang sebarkan dina sadidin tena. Mari sebarkan dalam kegiatan keseharian. Hayu urang sebarkan dina politik. Ayo kita kembangkan juga di dalam dunia politik. Ayo orang sebarkan Islam dina negara. Juga kita sebarkan Islam melalui negara atau di dalam kehidupan kenegaraan. Toleransi eksternal, seorang guru mengatakan kalau pemimpin non-muslim saya tidak setuju. Kalau kita jadi pemimpin pasti melindungi mereka, tapi kalau mereka jadi pemimpin gak akan melindungi kita. Ada buktinya di DKI. Saya gak setuju Ahok jadi gubernur, gak akan adil.
Karena yang namanya agama manapun punya misi yang berbeda dengan Islam. Karena tidak ada kewajiban umat Islam itu mengislamkan orang, tapi di Nasrani itu agama misionaris. Tiap Nasrani punya tujuan menasranikan orang lain. Kalau mereka jadi presiden, mereka akan mengkristenkan aturannya, perdanya, sistem pendidikannya, pasti itu. Karena ada ayat yang mengatakan mereka tidak akan rela, tak akan senang. Walan tardo ankal yahud walan nasro hatta tabi'a milataum, sehingga mengikuti agama mereka. Apa yang dalam temuan PPIM ini cukup mewakili apa yang sekarang terjadi di dalam masyarakat pada umumnya, bahwa menerima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tapi sekaligus, nah ini bertentangan sebenarnya, bukan sekaligus setuju pada penerapan syariat Islam, ya, formal, secara formal. Ini bukan sekaligus, ini sangat bertentangan. Dan inilah yang menjadi pemahaman selama ini menjadi agak merisaukan. Apa yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama untuk kebangsaan ini semakin hari semakin mengalami distorsi pemahaman.